Saya janjikan saya mau bikin kelas terbuka untuk data science dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini adalah video pertama dan kita akan mulai dengan pengenalan Python. Sebelumnya, sebelum kita kenalan dengan Python, kita kenalan dulu dengan siapa saya. Nah, saya sendiri adalah Septian Johariansyah, kemudian saya punya gelar S2 di bidang pendidikan kimia, kemudian saya punya pengalaman dengan Python dan data science selama 3 tahun. Kemudian saya punya akun di Fiverr, itu saya memberikan jasa data analis buat yang mau butuh jasa data analis, bisa cek link di bawah. Kemudian saya juga tersertifikasi sebagai Associate Data Scientist oleh DataCamp. Kemudian selanjutnya, apa itu Python Programming? Python Programming itu adalah sebuah bahasa pemrograman ya, yang memang dibuat agar mudah dipahami. Ini bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi sintaksnya memang dibuat mudah dipahami, tidak seperti bahasa pemrograman yang sebelum-sebelumnya ada sebelum Python, yang banyak menggunakan simbol-simbol yang sulit dipahami. Kalau Python itu betul-betul kayak menulis kalimat gitu. Jadi memang mudah dipahami. Tujuannya itu, tujuan dikembangnya Python itu. Python sendiri dikembangkan oleh seorang programmer namanya Guido van Rossum pada tahun 1994. Mengapa kita menggunakan Python? Karena bahasa pemrograman Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami oleh kita. Jadi secara sekilas kalau kita melihat script Python, kita tahu maksud dari perintahnya ini apa gitu. Kemudian Python itu memiliki banyak library sehingga dia bisa digunakan secara untuk kebutuhan yang sangat banyak gitu. Bisa untuk membuat web, bisa untuk membuat aplikasi, dan bisa untuk pengolahan data seperti pada kasus data scientist. Dan yang terpenting, Python gratis. Tidak seperti MATLAB ya. Buat yang berkecimpung di dunia data analisis mungkin tahu MATLAB. MATLAB itu adalah bahasa pemrograman yang berbayar. Dia proprietary, jadi untuk menggunakannya kita harus beli license-nya. Nah, Python tidak seperti itu. Python gratis, jadi bisa diinstal langsung di komputer kita atau kita menggunakan platform online dan bisa digunakan secara bebas gitu. Nah, bagaimana kita memulai belajar Python? Nah, tentu yang pertama yang harus kita lakukan ketika mau belajar Python adalah mempersiapkan interpreter Python-nya. Kenapa? Karena Python ini bukan bahasa pemrograman compile. Jadi program yang kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python itu tidak kita compile menjadi satu file binary yang bisa dieksekusi tanpa ada interpreter lain, tanpa adanya interpreter. Python itu membutuhkan interpreter. Jadi kalau kita mau mempelajari Python, maka kita harus menggunakan interpreternya, menginstal interpreternya. Ada dua opsi. Yang pertama itu kita menggunakan platform offline, atau kita install interpreter Pythonnya di lokal gitu, di lokal mesin kita. Di sini ada dua opsi lagi. Jadi kita bisa install Pythonnya saja secara mandiri, jadi cuma Python saja, atau kita menggunakan distribusi Python yang bernama Anaconda. Kemudian opsi yang kedua adalah kita menggunakan platform online. Platform online untuk belajar Python itu ada banyak. Nah, dua yang paling populer itu adalah Google Colab dan Kaggle. Google Colab ini adalah apa? Google Colab ini kayak semacam Jupyter Notebook. Nanti kita akan belajar apa itu Jupyter Notebook. Google Colab itu ada Jupyter Notebook yang di-host sama Google. Jadi kita bisa akses secara online. Kemudian Kaggle itu apa? Kaggle itu sebetulnya adalah komunitas online untuk data scientist. Dan dia di situ memberikan layanan notebook juga, Python notebook juga di situ. Nah,
walaupun platform online sudah ada, tapi saya menganjurkan agar kita tetap menginstal si interpreter Python secara lokal di mesin kita. Nah, kita akan lihat dulu seperti apa sih platform-platformnya gitu. Kalau untuk yang online, kita bisa cek di sini. Pertama kita buka Google Colab ya. Jadi kita menuju ke alamat colab.research.google.com. Nah, begitu kita masuk ke alamat ini, kita bisa langsung dikasih sebuah tampilan seperti ini. Apakah kita mau membuka notebook yang sudah pernah kita simpan, atau kita mau membuka notebook yang tersimpan di Google Drive kita, atau kita mau hubungkan dengan GitHub gitu. Sini. Atau kita mau upload notebook yang sudah kita buat secara lokal. Di sini juga ada opsi, mungkin kalian gambarnya agak kepotong ya, tapi di sini ada pilihan notebook baru. Gitu. Kita bisa buat notebook baru di sini. Nah, untuk sekarang mungkin kita buat dulu. Buka notebook baru aja. Nah, untuk bisa menggunakan platform Google Colab ini, kalian memang harus terkoneksi dengan internet. Jadi kalau misalnya nggak punya internet, kalian nggak bisa pakai ini gitu ya. Nah, di sini jadi kita bisa kolom yang kecil ini namanya cell. Jadi di sini kita bisa menuliskan perintah Python-nya misalnya gini. Nah, untuk mengeksekusi cell itu kita harus tekan shift dan enter. Nah, dia Google Colab itu karena dia platform online, dia nggak menggunakan resource lokal, mesin lokal kita. Jadi dia menggunakan resource yang kita punya di sistem ini. Nah, begitu kita run perintah print hello world ini, maka keluar outputnya di sini. Gitu. Kemudian di sini selain cell kode, kita juga bisa menambahkan sel teks atau markdown. Jadi kita bisa membuat ya, kita buat dasar Python gini. Kemudian ini adalah Python. Jadi ini adalah sel markdown atau sel teks gitu. Nah, dengan kita menambahkan sel markdown ini di sini, kita akan menambahkan outline kepada notebook kita. Karena di sini saya pasang header dasar Python, maka kita punya daftar isi bro di sini langsung ditambahkan daftar isi di sini, daftar dasar Python. Ini ada pengenalan Python gitu. Nah, ini untuk platform Google Colab. Terus yang kedua itu adalah Kaggle. Alamatnya itu adalah kaggle.com. Jadi kalian nanti bisa langsung sign up di sana akun Gmail kalian. Nah, setelah sign up, kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ya. Terus kita bisa klik code di sini dan pilih new notebook gitu. Atau kalau misal kalian sudah punya notebook sebelumnya, di sini saya sudah punya. Ini ada beberapa notebook yang pernah saya buat di sini. Kalian bisa pilih di sini tadi your work. Nah, di sini ada notebook kosongan yang pernah saya buat. Tampilannya jadi seperti ini. Gitu. Nah, kalau di Kaggle itu pertama dia akan memberikan satu buah sel yang akan menginisiasi mesin dia. Gitu. Nah, sel pertama ini yang harus kita eksekusi dulu agar kita bisa menggunakan
resource yang ada di Kaggle gitu. Terus sama seperti tadi, kita bisa langsung tulis perintah Python-nya di sini seperti ini, print hello world. Dan kita juga bisa menambah sel. Nah, bedanya kalau di Google Colab itu kita menambah selnya seperti ini, langsung pilih plus sel kode atau sel text. Kalau di Kaggle kita bisa tambah sel kode dan sel markdown di sini. Dan kita bisa merubah, misalnya ini sel kode ya, terubah selnya menjadi markdown. Ya, bisa dirubah walaupun selnya itu sudah dibuat sebelumnya itu sebagai sel code. Dan kita buat dasar Python. Ya, sama ya. Kayak gini. Nah, dari sini kita bisa punya outline nantinya. Gitu. Nah, table of contents-nya kelihatan di sini. Ya, kelihatan di sini table of contents-nya. Ini untuk Kaggle dan ini untuk Google Colab. Keduanya ini basisnya online. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang, saya selalu menyarankan untuk menginstal Python, interpreter Python secara lokal di mesin kita. Nah, umumnya yang paling gampang itu ketika kita mau memulai belajar bahasa pemrograman, paling gampang itu kalau kita menggunakan mesin berbasis Unix atau Unix-like gitu. Kayak kalau Unix itu satu-satunya sistem operasi berbasis Unix yang saya tahu sekarang itu adalah Macintosh atau macOS, atau kita menggunakan sistem operasi berbasis Unix-like atau seperti yang paling terkenal sekarang Linux ya. Nah, cuma bagi kalian yang tidak terlalu biasa dengan environment Linux gitu, kalau dan juga macOS juga mungkin kemahalan gitu, kalian bisa menggunakan solusi dari Microsoft, yaitu Windows Subsystem Linux gitu. Jadi kita bisa menginstal Linux di dalam sistem Windows kita secara virtualisasi, secara virtual, dan kita bisa menggunakannya langsung di mesin kita tanpa harus restart terus masuk ke sistem Linux-nya. Jadi virtual dan seamless gitu. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi interpreter Python di sistem operasi Debian yang sudah saya siapkan. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah sistem operasi Debian. Ini adalah shell terminal Debian. Bisa kalian lihat di sini OS-nya adalah Debian 12 dengan codename Bookworm pada sistem Windows 10 ya. Jadi ini kernelnya juga, kernel Linux yang digunakan adalah Microsoft Standard WSL2 gitu. Jadi kernel Linux-nya itu yang memang dibuat standar untuk Windows Subsystem Linux. Nah, bagaimana kita menginstal Windows Subsystem itu nanti kita akan buat di video yang lain. Sekarang kita akan install dulu interpreter Linux. Nah, buat pemula saya selalu menyarankan untuk menggunakan distro Anaconda. Di sini saya sudah punya file installer Anaconda. Jadi saya di home directory ya, di home directory dari Debian, dari mesin Debian saya. Jadi kita ketik ls, perintah ls. Di sini saya punya dua file. Yang satu adalah installer untuk Anaconda, dan yang satu lagi adalah installer untuk Miniconda.
Miniconda ini bisa kalian pakai kalau terlalu powerful gitu dan kalian ingin menginstal package Python itu atau library Pythonnya itu nanti perlahan-lahan aja sesuai kebutuhan. Kalian bisa install Miniconda. Tapi di sini kita akan coba install Anaconda aja gitu. Oke, kita ketik, kita copy dulu nama filenya ya. Kemudian kita ketik dash. Terus keluar prompt ya. Please enter to continue. Ini adalah license dari Anaconda. Sudah di posisi N, kita enter aja. Terus kita diminta untuk setuju dengan term of license dari Anaconda, kita klik yes. Kita akan diminta untuk memilih directory untuk environment dasar dari Anaconda kita. Kita pakai defaultnya aja, kita klik enter. Terus kita tunggu prosesnya berjalan. Oke, instalasinya itu sudah selesai. Di sini saya akan copy perintah yang di sini untuk sesuatu nanti. Oke, di sini si Anaconda itu sudah selesai diinstal. Si shell ini nanti kita akan restart dengan cara kita klik, kita keluarkan, baru kemudian kita buka lagi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sistem Debian kita. Ini di home directory ya. Nah, kalau tadi itu cuma ada 2 file, jadi cuma ada 2 file yang ada di home directory. Jadi ada installer Anaconda, ada installer Miniconda. Kemudian sekarang ada tambahan, ada sebuah directory Anaconda 3. Nah, kita bisa mengaktifkan base environment dari Anaconda itu dengan cara seperti ini. Ya, kita masuk ke dalam foldernya. Kita lihat ada file apa saja. Nah, di sini ada bin ya. Ada banyak folder. Kita akan masuk ke folder bin. Nah, sampai di sini kita bisa masukkan perintah seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, berarti si source, si base environment dari Anaconda itu sudah aktif. Nah, kemudian kalau sudah aktif seperti ini, kita bisa masukkan perintah seperti ini. Jupyter Lab. Karena ini kita buka Jupyter Lab-nya di Windows Subsystem, maka dia tidak punya browser. Nanti karena harusnya itu si Jupyter Lab-nya ini akan membuka tab baru pada browser yang kita punya itu. Nah, karena di sini Windows Subsystem itu adalah command shell, sehingga kita tidak bisa memberikan perintah, tidak bisa membuka browser, maka kita akan tambah flag seperti ini. No browser. Nah, di sini, di sini ada alamat yang bisa kita akses. Kita akan copy alamatnya, kemudian kita masuk ke browser kita, paste di tab baru, dan
Sudah terinisialisasi ya. Inilah tampilan Jupyter Lab untuk yang kita buat berdasarkan kita gunakan dari Anaconda. Ini lokal ya. Jadi kita tidak bergantung pada kita tidak bergantung pada koneksi internet, tapi kita bergantung sekali pada resource kita. Nah, di sini untuk membuat notebook baru kita tinggal klik di sini. Atau kalau kita mau menggunakan konsol Python, kita bisa langsung klik di sini. Kalau mau membuat Python baru juga kita buat Python script yang baru, kita bisa klik di sini. Atau kalau kita mau membuat markdown file, misalnya kita mau bikin readme.markdown, kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau mengakses terminal, jadi kan tadi kita di sini punya terminal ya dari Debian. Nah, kita bisa buka terminal juga di Jupyter Lab-nya. Di Jupyter Lab-nya kayak gini. Buka langsung terminal, langsung di home directory ya. ls sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah Linux gitu, di sini. Oke, close terminal. Kalau mau membuat script Python baru, kita bisa klik di sini. Untitled.py. Oke, ini kita harus setting dulu. Jadi auto bracketnya, auto close bracketnya kita aktifkan. Oke, print. Nah, sudah seperti ini, kita save, test, rename. Kemudian kita masuk ke terminal Python. Kalau di konsol ini kita bisa pilih perintah kayak gini. Reward. Atau kita bisa melakukan Python test hello world gitu ya, clear. Nah, tapi ini bukan pendekatan yang akan kita gunakan untuk belajar. Untuk belajar Python kita akan menggunakan Python notebook ya, Jupyter notebook. Kita buat notebook baru. Di sini kita buat filenya namanya sini test.ipynb ya, IPython notebook ya. Di sini kita rubah dulu jenis selnya, sama seperti yang tadi ya. Di sini kita punya sel, kemudian di sini di sini juga kita punya sel gitu. Karena ini basicnya adalah Jupyter Lab yang di-hosting sama Kaggle. Kalau yang ini Jupyter Lab yang di-hosting sama Google. Nah, ini Jupyter Lab yang kita punya secara lokal. Nah, di sini kita rubah jadi markdown sama dasar ini adalah oke. Nah, kalau sudah ada markdown seperti ini, kita bisa lihat layoutnya di sini, table of content-nya ada kan? Gitu. Di cell code juga kita bisa kasih perintah seperti ini. Print hello world. Oke, keluar. Untuk memberi komen, kita bisa kasih hashtag komen. Kalau sel isinya cuma komen, ketika kita run itu dia nggak akan memberikan output apa-apa. Kalau kita berikan perintah 1 tambah 1 gitu, 1 tambah 1
1, dia juga tidak akan keluar di output, hanya hasil operasinya saja yang keluar di output gitu. Oke, itu saja untuk kali ini. Jadi kalian punya banyak opsi ya di situ dalam memulai belajar Python. Kalian bisa install distro Python, distro anak Onda di mesin kalian. Yang saya rekomendasikan tadi itu kita pakai Windows Subsystem. Kalau kalian pakai Linux, kalau kalian pakai Windows, kalian bisa menggunakan Windows Subsystem untuk mengakses Python dari dengan menggunakan Linux. Atau kalau kalian pakai macOS, langsung diinstal di situ, karena nanti ada kelebihannya ketika kita menggunakan mesin sistem operasi Unix atau Unix-like. Atau opsi kedua itu kalian menggunakan platform online, yaitu Google Colab atau Kaggle. Itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya.